Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentania, NIM 21129131 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Business Model Canvas atau BMC untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan dosen pengampu Bapak Oki Trinanda SEMF. Sebelumnya di sini saya akan membacakan pengertian dari Business Model Canvas atau BMC, yaitu kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, menvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Ini Business Model Canvas yang saya buat yaitu berjudul Cake Boslat Valen, yaitu kue bolu kukus coklat Valen. Elemen-elemen yang harus ada di dalam BMC atau Business Model Canvas ini yang pertama adalah key partners atau kerjasama. Key partners atau kerjasama merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya terdapat kesepakatan dan kerjasama dalam pengembangan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Di dalam Business Model Canvas yang saya buat ini, key partnersnya yang adalah yang pertama PT Lazada Indonesia, yang kedua Siliwangi Bolu Kukus atau SBK, yang ketiga PT Agrinesia Raya atau perusahaan lapis kukus pahlawan, keempat adalah PT Serbaguna, dan yang kelima adalah PT Shopee Indonesia. Elemen kedua yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan, merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengolahannya, dan dapat direplikasi. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah untuk menghasilkan proposisi nilai. Di dalam BMC saya, key activities-nya adalah yang pertama pelayanan konsumen, yang kedua produksi tidak boleh terhambat, yang ketiga adalah kualitas terbaik, yang keempat adalah online selling, yang kelima adalah rasa yang enak, yang keenam adalah kemasan yang menarik dan terjamin, yang ketujuh adalah harga grosir, dan yang terakhir adalah melakukan survei. Yang ketiga yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen, yaitu merupakan pernyataan keunikan atau produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan kepada customer segmen sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, serta lebih murah. Di dalam Business Model Canvas saya, value proposition-nya adalah yang pertama harga yang terjangkau, yang kedua topping yang bervariasi, yang ketiga topping yang sangat berlimpah, yang keempat pelayanan yang memuaskan, yang kelima tempatnya mudah dicari dan nyaman, yang keenam adalah siap order pada acara besar, dan yang terakhir adalah bisa antar pesanan ke tempat tujuan. Elemen yang selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship ini merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan di ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Di dalam Business Model Canvas saya ini, customer relationship-nya yaitu pelayanan yang prima, bisa COD, delivery order, customer yang ramah, dan respon yang cepat. Elemen selanjutnya adalah customer segment atau segmentasi konsumen.
segmentasi konsumen ini merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Di dalam bisnis model kanvas saya ini, customer segmennya yang pertama adalah ibu rumah tangga, yang kedua anak-anak mulai dari TK, anak SMP, remaja SMA, SMP, dan mahasiswa. Selanjutnya adalah para remaja, pecinta kue bolu, para orang tua dan keluarga, dan selanjutnya adalah seluruh kalangan masyarakat. Dan selanjutnya adalah key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Di dalam bisnis model kanvas saya, key resources saya adalah yang pertama karyawan atau pegawai, yang kedua modal atau uang, yang ketiga untung atau laba, dan yang terakhir adalah toko kue. Yang selanjutnya adalah channels atau saluran. Saluran atau channels ini merupakan bagaimana kita mengomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segmen dalam menyampaikan value proposition produk kita kepada konsumen. Di dalam bisnis model kanvas saya ini, yang menjadi channels-nya adalah yang pertama toko sendiri, yang kedua warung sekitar lingkungan, yang ketiga sosial media, dan yang terakhir adalah direct marketing. Selanjutnya adalah cost struktur atau struktur biaya. Pengolahan biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Dalam bisnis model kanvas saya, cost strukturnya yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua biaya pegawai atau karyawan, yang ketiga adalah biaya alat produksi, dan yang terakhir adalah biaya promosi. Elemen yang terakhir dari ini adalah revenue stream atau sumber pendapatan, merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi atau perusahaan memperoleh pendapat dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di dalam bisnis model kanvas saya, yang menjadi revenue stream-nya adalah yang pertama transaksi penjualan, dan yang kedua adalah kerjasama. Sekianlah hasil presentasi saya tentang bisnis model kanvas. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.